Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan para pencinta batu sekalian. Ini capture kedua. Capture pertama tadi selesai dan mungkin terputus sedikit, biasa kawan-kawan, karena gangguan listrik. Yaitu biasa kalau kita meliput batu, kadang-kadang kita harus punya banyak persediaan, ya baterai, ya kamera, ya lampu, lighting, supaya ketika kita meliput sesuatu yang sangat miracle, sangat luar biasa, kita bisa fokus. Nah, ini butuh persiapan semuanya, kawan-kawan sekalian. Ada bagian yang terputus, tapi tidak mengurangi arti daripada terhentinya proses kamera face untuk mengangkat kembali batu-batu unggulan, khususnya batu lafat. Oke kawan-kawan, di capture yang kedua ini saya coba akan bercerita sedikit tentang beberapa waktu yang lalu orang ada menemukan, katanya batu berlafaz Allah ditemukan di dasar sungai. Kembali kawan-kawan, ini suatu hal yang surprise, sangat mengejutkan, karena betul-betul luar biasa ya batu ini ya. Batu lafat ini ditemukan di sungai. Mungkin bisa di capture sedikit, apa namanya, bisa dilihat. Nah, itu luar biasa kan. Ini pemberitaan di media, kawan-kawan. Emang sangat unik untuk batu lafat yang satu ini. Ini warga katanya yang tinggal di dusun desa Sungai Baung, kecamatan Rawas, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan penemuan batu kali yang bertuliskan lafaz Allah katanya. Katanya sebelum menemukan batu tersebut, pada malamnya dia bermimpi ada sinar yang dipancarkan dari dalam sungai. Ini kata si penemunya, batu yang ditemukan tersebut terletak di dasar Sungai Rawas. Memiliki lebar 20 cm, tinggi 70 cm. Pertama kali saya bermimpi ketemu dengan seorang kiai mengajak saya ke satu tempat di mana lokasi tersebut batu ditemukan setelah sholat subuh beberapa waktu yang lalu. Sepintas ingatan tentang batu pun datang. Dan terakhir pada malam harinya bermimpi katanya di sungai tempat dia biasa ketemu ada pancaran sinar sehingga penasaran melihat benda tersebut. Beliau katanya menemukan batu pada saat bulan Ramadan, tanggal 14 bulan Ramadan. Dia menceritakan ketika dia hendak mandi, tak sengaja pandangan mata tertuju ke sinar kecil yang dipancarkan oleh batu tersebut. Kemudian dia mendatangi sumber cahaya tersebut. Betapa terkejutnya setelah dia lihat ada batu tulisan lafaz Allah, sehingga dia berinisiatif untuk membawa pulang ke rumah. Setelah menemukan batu bertulis lafaz Allah, lantas dia menceritakan peristiwa yang aneh itu kepada saudara dan tetangganya hingga membuat warga setempat heboh dan berbondong-bondong ingin melihat kebenaran tersebut. Karena berbagi cerita, penemuan batu juga mempersilahkan masyarakat untuk datang langsung melihat. Kemudian mereka berdatangan tidak hanya sekedar lebih dari melihat saja ataupun permintaan lain. Dan masyarakat mendatangi seorang kolektor batu berlafaz Allah di Pulau Jawa dan untuk membelinya. Namun penemuan batu ini dirasa sangat mukjizat. Dia tidak mau melepas batu tersebut ke tangan kolektor. Lumayan penawaran katanya sampai puluhan juta. Sementara itu Andi, warga Rawas Ilir, ditemukan saat melihat keajaiban tersebut, mengatakan hanya penasaran ingin melihat langsung batu yang kerap kali diceritakan oleh masyarakat tersebut. Setelah melihat batu itu, saya benar percaya katanya membuktikan kekuasaan Allah SWT tiada yang menandingi. Saya juga berharap masyarakat jangan syirik kepada batu. Ini adalah ciptaannya. Kawan-kawan sekalian, sebenarnya cerita ini bukan hanya sekedar cerita saja. Mungkin ini adalah beberapa cerita yang sempat diliput di berbagai mass media. Saya pribadi adalah seorang penggemar berat batu lafaz Allah. Dan saya berulang-ulang kali menjuarai kompetisi batu. Bahkan saya pernah menjuarai, mendapat hadiah 100 juta untuk batu lafaz Allah ini. Maka kawan-kawan sekalian, saya juga pernah mendapatkan batu bulat dari seorang kawan pada saat bulan Ramadan, dipotong batu lafadznya keluar. Bagi saya bukan suatu yang heran ya, yang amazing, yang mengagumkan. Tapi bagi saya itu adalah suatu fitrah alam semesta.
Jadi kawan-kawan sekalian, memang pada saat bulan Ramadan dikatakan bulan yang sangat mulia, di mana semua beribadah kepada Allah, semua bertasbih kepada Allah. Banyak sesuatu hal yang menimbulkan miracle, keajaiban-keajaiban. Dan ketika pada bulan Ramadan ini banyak para pengrajin yang menemukan batu-batu lafat. Ternyata cerita ini bukan dari dia sendiri saja. Saya pun juga mengalami, kawan-kawan pun mengalami, bahkan lebih dari itu. Saya pernah pada waktu maghrib melihat lafaz Allah di atas langit, di ufuk langit yang sangat tinggi. Dan saya melihatnya 2 kali, dan 1 kali sempat saya abadikan, sempat saya masukkan ke YouTube channel saya. Bahkan ketika saya bersama keluarga saya juga, saya mendapatkan melihat batu lafaz, bukan melihat di batu lafaznya, namun di langit. Ketika istri saya menjemurkan baju di rumah saya yang kebetulan bertingkat, tidak terlalu besar tapi di sekitar lembah, dan saya menyaksikan dan saya yakin sekali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan eksistensinya melalui alam semesta, melalui awan, melalui batu. Dan ini sebagian daripada koleksi-koleksi saya yang natural yang saya dapatkan dari kawan-kawan. Walaupun saya beberapa kali menjuarai turnamen batu, juara nasional saya, bukan nanggung-nanggung kawan-kawan. Tapi saya menunjukkan bahwasanya saya sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Khalik ini. Sehingga saya berburu batu ini bukan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu saya, tidak. Saya ingin menjadikan suatu kesaksian bahwasanya alam semesta ini bertasbih kepada Allah, sebagaimana ayat Allah bahwasanya bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini bukti bahwasanya benda mati bisa bertasbih, bisa memberikan nasihat kepada manusia, dia bisa muncul dalam bentuk asma Allah. Allah memperkenalkan namanya. Kalau kita bisa mencermati orang yang mempunyai keimanan di hatinya, mereka akan bertasbih melihat kebesaran asma Allah di batu. Dan ternyata Allah menyifati asma'nya bukan hanya di batu. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini, baik benda hidup maupun benda mati, itu menyifati sifat-sifat Allah. Yaitu Allah memberikan namanya melalui lafadznya, asma'nya. Itu ada di gambar ikan, ya, di sisinya ikan, ada di bulunya burung, ada di pepohonan, ada di batu-batuan, ada di langit, ada di riaknya gelombang, ada di bakaran api, kadang-kadang ada di awan, bentuk awan, dan berbagai macam struktur dari mikro ya sampai makro kosmos ya. Konon mungkin di alam semesta mungkin ada suatu hal yang sangat luar biasa yang Allah memperlihatkan bahwasanya eksistensinya, bahwasanya Allah itu ada, kawan-kawan, dan sangat dekat dengan manusia, dan sangat dekat dengan aktivitas kehidupan manusia keseharian. Oleh karena itu kawan-kawan, tadi saya bercerita kebetulan juga ada seorang advisor kawan saya yang biasa menjadi penjuri bagi batu. Dia telah memperlihatkan pada batu sisi naga ada lafaz Allah ya. Ternyata dia melihat dan dia menyampaikan bahwasanya yang natural itu kadang-kadang uratnya sampai 3 dimensi muncul ke permukaan. Di raba pun dia muncul gitu, natural. Jadi ternyata tidak terkena bagian potongan, dia ada timbul yang 3 dimensi. Lafaz Allah ada 3 dimensi, kawan-kawan. Ada memang yang betul-betul dari urat batu dan dia berada dari dalam batunya gitu. Ada bagian fosil yang sempurna sekali ya, terlihat gitu. Nah, ini jenis fosil ya, fosil yang sangat masya Allah. Seumur-umur saya melihat batu lafat dan sekian banyak dari saya melihat batu lafat. Ini batu lafat yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan alhamdulillah saya bisa memilikinya. Saya merasa dekat dengan pencipta semesta raya ini. Kemudian ada yang jenisnya juga dari jenis kalsedon, anggur, sodolanang. Kayak sodolanang itu juga muncul itu yang batu ada sisip susup di dalamnya itu. 3 dimensi kawan-kawan dari dalam. Dan ada juga yang langsung jenisnya batu dendrit. Sangat luar biasa kawan-kawan. Ini dendrit ini pernah kayaknya saya meliput ya pada jenis Maligano ya.
Dia ternyata jenis apa? Jasper. Untuk jasper ya, jenis jasper. Jadi batu-batu lafadznya sangat luar biasa, kawan-kawan. Kami melihat kebesaran Allah di sini ya. Ini juga ada kawan ada memotong sejenis batu raja. Ternyata bagian potongannya itu muncul lafadz Allah. Ini semuanya tanpa disengaja. Ini bukti kebesaran Allah bahwasanya benda-benda mati itu bisa berkomunikasi kepada manusia dengan memperlihatkan Allah SWT melalui ekstensi rabial yang ada di batu-batu. Padahal batu-batu ini benda mati. Begitu manusia melihat, manusia telah mencernanya dan mengenal Tuhannya gitu. Jadi Allah mengajarkan manusia melalui alam semesta untuk berkomunikasi dan bertauhid dengan Allah SWT. Orang melihat batu ini akan bertasbih memuji kebesaran Allah SWT. Ini ada juga sejenis batu apa namanya? Karang. Ini kayak batu dari karang bolong ya. Sejenis batu apa namanya? Sarang tawon, tapi ternyata lafadz Allah gitu. Ada yang ini memang bebas ketrekan, ada yang tidak ada trek-ketrek, ada yang ketrek-ketrek itu dibentuk. Ada yang memang alamiah sekali, kawan-kawan. Saya pernah mendapat juga batu lafadz Allah. Kalau batu sisik naga, ini batu sisik naga zombie ya. Ini yang sangat hebat, ini yang saya pernah temukan. Batu ini namanya lalatnya Septeria nodul. Baru saya ingat nih. Ini ada batu ini 2 muka. Ternyata ini lafadz Allahnya. Nah, ini kan kelihatan lafadz Allah. Kalau ditutup ini kan lafadz Allah kelihatannya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ditutup di sini. Ini mim, ini ha, ini dal. Ini artinya Muhammad. Muhammad. Ini Masya Allah, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau ada orang Islam yang tidak bersahadat, dia melihat batu ini nggak diperintahin bersahadat sendiri gitu. Dia meyakini bahwasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad Rasulullah gitu kan. Ini adalah jenis batu virus urat emas, dan ini sangat natural kawan-kawan, asli tanpa ada making proses, pembuatan proses. Karena batu-batu ini kalau di lab dia kalau andai kata tidak natural akan keluar di dalam recommended-nya itu reconstruction. Jadi bukan batu yang natural terus disebutkan jenis batunya di belakangnya, tapi akan disebut reconstruction. Nah, ini kawan-kawan sekalian, batu juga jenis Septeria nodul. Jadi Masya Allah ya, kalau saya boleh menceritakan kenapa batu-batu lafadz Allah ini banyak muncul di daerah-daerah ini kan daerah-daerah Sulawesi Selatan ya, kalau batu Septeria nodul itu sisik naga ya. Nah, saya meyakini kawan-kawan bahwasanya daerah-daerah tersebut mungkin banyak alim ulamanya ya. Mereka mungkin banyak beribadah, banyak berzikir. Karena ternyata peristiwa-peristiwa orang-orang mengingat Allah itu semuanya direkam oleh alam semesta ini. Sehingga akhirnya alamnya pun ingin ikut bertasbih, ingin ikut meramaikan. Jadi batu-batunya juga akan memperlihatkan eksistensi rabialnya gitu, memunculkan lafaz-lafaz Allah. Nah, ini sejenis batu raja yang pernah menjuarai ya. Ini pernah juara kawan-kawan saya di apa namanya? Waktu di Blok M Square. Saya juara 1, dapat hadiah kemudian dapat hadiah hiburan juga. Kalau yang saya ikutkan turnamen yang dapat hadiah 100 juta, kemudian dapat hadiah hiburan, banyak lagi lah pokoknya. Ada kawan-kawan juga yang menanyakan apakah batu tersebut tertarik untuk dijual gitu. Mereka ada yang menawarkannya dengan harga yang cukup fantastik, tapi saya nggak tertarik untuk menjualnya karena saya ingin mengingat Allah Sang Holik, Sang Pencipta ini dengan ciptanya, dengan memperlihatkan wajahnya, tulisannya, asma'nya di batu benda mati. Ini juga salah satunya, ini jenisnya jenis apa ya? Quartz. Mas Fajar ya? Quartz ya? Quartz dan kayaknya gabungan sama Chalcedon juga ya? Iya, Quartz sama Chalcedon atau agat ya? Iya, betul. Karena ya ini unik sekali kawan-kawan sekalian. Banyak
Masya Allah ya, kebesaran Allah kita lihatkan di berbagai macam tempat di belahan buminya, yang membuat kita kalau kita menyaksikan batu-batu ini bukan berarti kita menyembah batu, tidak, tapi keimanan kita semakin bertambah. Karena Allah menuliskan salah satu sifatnya Allah Azza wa Jalla dengan sifat tauhidnya di batu-batu. Allah menuliskan namanya di batu tanpa sentuhan tangan manusia. Manusia hanya membentuk saja, tapi tulisan-tulisan itu sudah muncul begitu saja. Ini juga di salah satu Bahan Maligano. jenis Jasper. bahan Maligano ya, Jasper ya. Ya, Jasper. Ini sampai dirangkai dengan perak yang sangat indah gitu. Bisa bayangkan kawan-kawan kalau kita perhatikan sekian lebarnya, sekian besarnya, kalau dimanipulasi itu sangat-sangat tidak mungkin. Tapi menunjukkan naturalnya ketika kita lihat dari jauh, batu yang sedemikian lebarnya melihatkan eksistensi penulisan lafaz Allah. Dan yang di belakang ini luar biasa nih kawan-kawan, itu adalah fosil. Ini yang terbaik jenis, nih. Kayu fosil ya, yang ada tulisan lafaz Allahnya. Ini huruf H-nya kan terpotong nih. Nah, coba kawan-kawan lihat. Luar biasa nih, padahal di belakangnya. Kalau kita perhatikan belakangnya nih, kawan-kawan lihat. Tembus. Tapi mungkin di belakangnya transparan, nggak kelihatan eksistensi lafaz Allahnya. Namun ketika dilihat dari bagian depan kawan-kawan, subhanallah, ini adalah suatu kebesaran Allah. Allah muncul di berbagai tempat di alam semesta ini. Maka kalau kita meyakini dengan ketauhidan kita yang sempurna, insya Allah, man akhiru kalam qulu la ilaha illallah dal halal jannah, katanya. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa menyebutkan asma Allah, nah, dia mengingat Allah, dia mendapatkan surga. Inilah kita yang mendapatkan keutamaan. Amin. Ini kawan-kawan sekalian, mungkin bagaimana saya sedikit menceritakan hal ihwal tentang batu-batu lafaz ini. Dan saya adalah seorang penggemar beratnya. Saya sangat mencintai batu lafaz ini. Dan ini adalah batu-batu lafaz, beberapa batu-batu lafaz sang jawara yang pernah hadir di beberapa kompetisi batu-batu lafaz Allah ya, di mana mereka juga memenangkan kompetisi tersebut beberapa kali. Nah, ini adalah satu batu lafaz yang menurut saya sangat unik ya. Ini batu lafaz dari Yaman, merah Yaman, masya Allah, potongannya ternyata memunculkan lafaz Allah. Negeri itu adalah negeri yang juga disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan negeri disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya negeri akhir zaman. Di beberapa berita tentang cerita hal ihwal itu tentang negeri akhir zaman itu salah satunya Yaman. Banyak keluar alim ulama. Ini juga batu lafaz Allah yang masya Allah, ini jenisnya kalsedon ya kayaknya. Ini juga jenis batu lafaz Allah, tapi agata apa sih naga ya? Iya, signaga ini. Signaga ya? Ya, signaga. 3 dimensi ini kawan-kawan. 3 dimensi banget. Muncul bang jadi pun andai kata sang pengrajin ketika dia mengambil potongan-potongan itu, dia sudah tidak mengganggu lagi bagian lafadznya. Kalau yang buatan itu terlihat, karena dia biasanya kalau yang natural dia berada di tengah, itu presisi sekali, atau dia berada di dalam batu kawan-kawan, sehingga ketika kita melihatnya kita tidak berpikir lagi bahwasanya itu batu buatan atau tidak, karena orang yang biasa bermain di batu dia sudah tahu itu batu itu natural apa tidak, batu itu bikinan apa tidak gitu. Karena kalau batu yang asli itu dia selalu memperlihatkan kepresisiannya gitu ya. Ya Mas Fajar ya, presisiannya. Kemudian dia kalau dia uratnya di tengah, dia kelihatan muncul, bisa saja dia di tengah batu atau bisa saja dia juga di kulit. Namun dia kadang-kadang muncul secara 3 dimensi, itu yang sangat luar biasa kawan-kawan. Jadi ini kawan-kawan ya, tentang batu lafaz Allah. Ini adalah batu dari segala batu kalau menurut saya. Orang mengatakan Raja Batu itu adalah batu pancawarna, tapi bagi saya tidak. Kalau Raja Batu itu ya batu lafaz Allah inilah, karena Allah ini sumber penciptaan segala macam alam semesta. Allah menciptakan kata kun fayakun, Allah menciptakan alam semesta ini dengan kodrat dan iradatnya. Maka terciptalah seluruh benda-benda yang ada
di alam semesta yang awalnya gelap, kemudian dia buat pijar, awan pijar nebula yang kemudian terjadi ledakan Big Bang beberapa juta tahun yang lalu, kemudian terbentuklah galaksi-galaksi yang ada di alam semesta itu. Jadi dari dimensi yang sangat makrokosmos sampai dimensi yang sangat mikrokosmos. Jadi bentuk planet, bintang, bulan, sampai ke makhluk terkecil pun, ya makhluk hidupnya, dan benda-benda yang terkecil pun juga, atom-atomnya juga itu mungkin saja kalau diperbesar sampai sekian ribu juta kali, mungkin di dalamnya adalah lafaz Allah. Siapa tahu? Kan kita tidak ada yang tahu. Namun itulah bukti daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu ada di alam semesta itu. Sehingga apapun yang diperbuat manusia, kalau Allah sudah memperlihatkan eksistensinya di benda-benda mati, maka yakinlah bahwasanya benda-benda mati ini bisa menjadi benda-benda hidup ketika dia masuk kepada dimensi Tuhannya dan dia memberikan kesaksian kepada apa-apa yang dilakukan manusia. Mungkin ini saja kawan-kawan sekalian yang ingin saya sampaikan. Semoga cerita tentang kenapa kita harus memilih batu lafaz Allah semakin bisa meyakinkan, menambah keimanan kita, bisa memberikan manfaat buat kita semua. Silakan kawan-kawan like, subscribe, and share untuk YouTube Batu saya ini, supaya saya lebih bersemangat lagi menceritakan tentang keindahan batu-batu Nusantara, khususnya batu-batu yang natural, yang memberikan kita penggambaran tentang Sang Pencipta dan alam semesta ini. Bisa gambar binatang, bisa gambar hewan, bisa gambar tumbuh-tumbuhan untuk jenis pictorial Agathon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.